Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi min dharain. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, imamun adilun wa syarabun nasya fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, wa rajulani tahabba billah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athu imra'atun dhata mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat bainaha. Hadis keempat pada bab keistimewaan menangis. Menangis karena takut kepada Allah, menangis karena sadar kesalahan, menangis karena berharap kedekatan dengan Allah. Ini bukan sembarang menangis. Menangis yang sebabnya adalah taat, sebabnya adalah hal yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hari ini sini sudah kita baca di beberapa bab agak jauh. Bab fadilah al-hubbu fillah, bab keistimewaan saling kasih karena Allah. Rasul bersabda, sab'atun, ada 7, yudhilluhumullah, yang dinaungi oleh Allah, fi dhillihi, di bawah naungan Allah. Dalam riwayat di bawah naungan arsy-Nya Allah, bisa diartikan di bawah rahmat-Nya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tiada naungan kecuali naungan Allah. Disebut pakai dhil itu kalau terjemahannya artinya bayangan. Boleh kita bilang di bawah bayangan Tuhan, akhirnya nanti seakan-akan Tuhan seperti makhluk. Ini kiasan. Bahasa yang lain di bawah naungan arsy, di riwayat yang lain begitu. Gambaran hari kiamat itu kan matahari sangat dekat dan panas. Nah, itu istilahnya dia dibuat dingin, dibuat sejuk. Dan kayak kita kalau bahas orang dunia ini bernaung, diam di bayangan, itu kan mencari ketenangan, kesejukan. Nah, begitu juga kalimat din. Jadi hari kiamat itu hari tidak naungan kecuali naungan Allah. Orang sudah ketakutan, sudah kacau. Ada 7 golongan tempatnya khusus, dinaungi khusus oleh Allah. Cuma 7 golongan ini saja. Siapa mereka? 1. Ini urutannya dari yang paling susah paling susah. Yang memang paling sulit, yang awal paling berat. Apa itu, siapa mereka? Imamun adilun, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini salah satu yang paling sulit, yang paling berat. Manusia itu, kita itu ngurusi diri sendiri aja repot. Ini mimpin rakyat, mimpin umat, dan adil lagi. Adil itu bukan bagi-bagi duit sama rata, bukan. Jalan hukumnya dengan benar, kebijakannya baik, dipikir terlebih dahulu. Ini repot. Orang tuh kalau jadi pemimpin, bikin sesuatu, bikin aturan yang menguntungkan dia, itu. Gak usah berharap banyak dari manusia-manusia yang kita jadi pemimpin. Gak mungkin ngasih kebijakan yang bermanfaat buat dia, membahayakan pemimpin, yang mungkin. Udah jelas itu. Nanti kita akan di depan akan baca ada bab yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Kita bakal temukan itu hukum-hukum yang tadi. Kadang-kadang manusia kita sering kaget, kenapa ya kok para pemimpin dari zaman dulu aja selalu dolim sama rakyatnya. Gak pernah berubah itu. Paling cuma bedanya ada yang dolimnya terang-terangan, ada yang dolimnya tersembunyi-sembunyi. Di belakang dolim, di depan senyum, kasih harta, kasih uang, kasih 100.000, dicolong 1 juta, dikasih 100.000, ya kan kayak gitu kan, diambil banyak. Itu nggak pernah berubah.
Ya sampai mungkin kalau ikuti berita kalau kita sendiri, bagaimana nggak pernah ada aturan yang memberatkan sama pemimpin, pernah ada? Nggak pernah. Kenapa? Namanya dia pemimpin, dia maunya dia selalu menang, selalu di atas. Jarang mau yang adil, mau yang dihakimi, mau yang kalau salah kena hukuman berat, nggak pernah ada. Khayalan itu semua. Dan kalau dia bilang ini ada pemimpin kalau dia jadi begini, bohong. Kalau ada kadang cuma beda iklan saja. Ada yang bilang itu saja, ini pro susah kayak gitu. Makanya saking sulitnya pemimpin yang adil yang benar-benar. Kalaupun ada mereka nanti akan diberikan naungan khusus dari yang nomor satu yang paling tinggi. Kalau kita baca sejarah dari zaman sahabat, khalifah yang pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu seharusnya Sayyidina Hasan. Habis itu apa yang terjadi? Sudah mulai kacau pemimpin. Bahkan masih di zaman yang banyak sahabat, ketika Raja Marwan jadi pemimpin, ngangkat anak buah yang tak benar, salah satunya yang Hajjaj bin Yusuf. Ka'bahnya dihancurin. Di zamannya itu Ka'bah seperti sana dihancurin. Padahal Islam dengan cuma alasan politik saja, alasannya politik sebetulnya. Di Mekah waktu itu Sayyidina Abdullah bin Zubair yang menjaga. Sayyidina Abdullah bin Zubair ini tanya sama Siti Aisyah tentang Ka'bah. Siti Aisyah menjelaskan Rasulullah itu maunya aslinya Ka'bah itu bangunannya difulkan sampai ke Hijri Ismail yang bundar itu semuanya diful. Akhirnya dibangun sama Abdullah bin Zubair persegi panjang. Bagus, rapi. Seperti keinginannya Rasul. Dikasih pintunya turun ke bawah. Pertama kan kalau sekarang pintunya di atas. Rasulullah nggak mau pintu di atas aslinya. Maunya pintunya sejajar dengan tanah. Kenapa? Biar semua bisa masuk. Itu ditinggikan itu karena agar mencegah orang-orang yang masuk. Yang masuk hanya orang-orang kaya, orang-orang tertentu. Dan benar sampai sekarang kayak gitu. Diturunkanlah sama Abdullah bin Zubair, ditambahi satu pintu lagi. Hasilnya apa? Ribut itu mereka. Bayangkan ya, zaman yang saat itu ribut diserang ke Mekah, tak hanya dilempar orang ke tapel menjadi yang ada batu pakai api. Bahasa Indonesianya katapult, bahasa aslinya katapult, tapel menjadi bahasa Indonesia. Katikan kan yang kecil aja ini. Ya halus, tapi ini yang besar. Hancur Ka'bah, walaupun nggak hancur 100%, cuma dindingnya roboh, ini roboh. Itu contoh itu pemimpin. Habis itu sedikit cerita yang benar-benar adil. Ada yang soleh, baik, ada. Paling ketemu pemimpin yang benar-benar adil, bagus zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Habis itu sejarah nggak pernah benar. Itu khalifah muslimin. Apalagi pemimpin yang lain. Itulah sangat sulitnya itu mendapatkan imam adil. Kalau ada imam adil, tidak usah ditanya. Mereka dinaungi bahwa harus Rahman jadinya. Karena sangat agungnya mereka, mulia. Lalu yang kedua, syabun nasyab fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam menyembah Allah. Ada anak muda tumbuhnya itu taat. Enggak seperti anak-anak yang lain yang ketika tumbuh puber coba-coba ingin itu bergaya dan sebagainya. Dia tumbuh dalam menyembah Allah. Syabun ini masanya panjang ya. Dari mulai puber sampai ada yang mengatakan sampai umur 40 tahun. Ada yang mengatakan ya 40 tahun tapi sampai dewasa. Tapi terus ibadah. Memang betul anak-anak muda itu manusia, kita semua orang merasakan masa itu. Ketika udah mulai nyambung, mulai nalar, mulai ada sedikit kebebasan, langsung semua mau dicoba. Pengen ini dan itu, dan malas itu datangnya kuat sekali. Repot sekali ibadah, susah. Coba kita lihat kalau pengajian, kekanakannya mana ada? Jarang. Ada, malah tidak ada. Coba kita lihat di anak-anak muda yang tumbuh ibadah, bukan sesekali ya, istiqomah ibadah. Itu sulit. Banyak yang ingin sama Ustaz. Yang di Banjarbaru aja bahasa yang lain-lain. Belum pribadi kalau pengajian. Anak-anak muda yang syabul, ada pengajian rutin.
kita kalau tiap hari ketemunya orang tua bagus, makanya jadi cepat tua. Isinya kebanyakan tua yang udah menikah, ataupun kadang-kadang kalau yang masih muda yang umur 20 ke bawah jarang, 25 jarang. Paling kalaupun ada yang lagi ada masalah, baru ada. Atau yang ada caranya lain, happy caranya bisa. Caranya dibikin yang menarik untuk mereka baru mulai. Kalau yang ibadah murni, bikin fokus belajar, yasinan, baca ini baca itu susah, berat. Ini karena memang masanya, pikirannya seperti itu. Nah, yang kayak gini perlu dididik orang tua yang baik. Memang permasalahannya dia salah lingkungan. Kalau dari awal abahnya, ibunya sudah melakukan betul ibadah, di rumahnya didikanya ibadah, sholat terus, diajak terus sekolah. Gak ada yang namanya diberikan alam bebas, pertemanannya dibatasi. Nah, yang kayak gini baru bisa. Jadi ini susah sekali, susah. Dari kecil dia dari udah kenal namanya Allah, kenal nabinya Muhammad. Dia udah punya tujuan hidup. Saya itu hidup mau masuk surga. Surga itu didapatkan dengan ibadah. Doktrin abahnya dari kecil kayak gitu, sesuai dengan doktrin Al-Quran dan hadis. Nah, kalau ada yang kayak gini baru bisa berhasil. Dan sedikit kadang-kadang yang abahnya mendidik gitu, dia bergaul salah, susah. Dan betul, ini susah loh. Sangat-sangat susahnya, sampai-sampai beberapa ulama sekalipun susah ngurusin anaknya ditaruh di pondok pesantren. Tujuannya apa? Biar tumbuh dalam ibadah. Kenapa? Karena pondok pesantren itu anak santri dididik sama ustadznya, sama ulamanya, pikirannya itu untuk Allah saja. Dunia itu gak ada, main-main itu gak ada. Mereka dikasih diajar happy-happynya, senang-senangnya dalam taat. Sumpah ayo dikira. Kita lihat untuk sama dahulu orang dulu. Kalau sumpah hiburannya apa? Qasidah. Jadi hidupnya mereka itu ibadah. Dia mulai belajar ngaji, dia mulai belajar ngaji, sholat, belajar dan seterusnya. Sumpah sesekali hiburan. Apa hiburannya? Qasidah. Baca maulid, qasidah. Jadi lain qasidah kayak zaman sekarang. Kacau sekarang yang di tempat-tempat umum. Qasidahnya tenang, menikmati mereka baca qasidah. Ini qasidah-qasidah yang sering guru-guru kita dulu bawa. Yang qasidahnya nggak aneh-aneh. Ya, misal kayak si Gojal, yang terkenal kayak Maulid tadi sekumpul, mereka tenangnya kayak gitu. Tidak. Hiburannya tuh itu. Dulu kita sama Habib Umar, kalau lagi libur santai, ada waktu kosong, diajak liburan sama beliau. Kemana? Keluar bareng-bareng, cuma beda tempat aja. Keluar dari pondokan, kumpul, makan bareng, duduk acara, hiburannya ngapain? Duduk, baca maulid, baca qasidah. Habis baca qasidah, mungkin nanti kadang-kadang 1-2 disuruh ngomong pengalaman selama kali mondok. Udah gitu aja. Hiburannya apa? Qasidahan sama makan. Ya makan itu sehari-hari. Dan betul setelah duduk acara kayak gitu, fresh kita. Makanya yang memimpin orang yang betul-betul menikmati doa. Coba sama sekarang. Tapi sekarang ini pondokan juga jarang ada kayak gini. Pondokan sama sekarang hiburannya apa? Main-main. Bahkan ada anak mondok malah tambah tahu macam-macam permainan, malah tambah tahu macam-macam kelalaian. Jangankan santrinya, ustadznya aja hiburannya happy-happy, apalagi santri. Harusnya pondokan itu mereka tertanam fokus 100% juga. Dan gak usah bilang kayak gini, ini bahasa akhir zaman. Kalau ibadah terus ya nanti bosan, kan gitu kan? Itu omongan orang akhir zaman. Gak ada bosan ibadah terus. Justru sesuatu yang paling menenangkan hati itu satu. Ini orang Islam harus tahu. Apa yang paling refreshing, paling bagus? Apa namanya istilahnya restart, healing yang paling baik itu satu dijelaskan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati itu tenang. Belum pernah tuh ada yang bikin tenang hati jalan-jalan. Yang bikin tenang hati daki gunung, ke laut, camping, belum pernah.
laut tenang hati. Saya ke gunung tenang hati. Kalau lihat ke gunung, ke laut main-main, nggak mungkin tenang. Yang tenang itu kalau ke laut tafakkur, ke gunung tafakkur baru tenang. Tadabbur baru bisa tenang. Kalau enggak, mungkin pas di gunung tenang, pulang mulai pusing. Keluarin duit berapa? Kan gitu kan? Sampai tahu kalau lebaran kayak gini, dia orang jalan-jalan. Dikira enak apa? Anaknya mungkin enak main-main, bapaknya pusing, nyiapin duitnya pusing. Setelah berjalan-jalan, waduh, ternyata sekali jalan duit banyak keluar. Begitu, ya rasain. Jangan kemarin tuh yang mungkin buat jalan-jalan dipakai buat keperluan ini aja lah. Ya pasti ada yang kayak gitu. Loh gak apa-apa ya, kita gak dilarang tamasya jalan-jalan boleh. Cuman ketenangan sesungguhnya itu gak didapatkan dengan itu. Kecuali tafakkurnya, pergi ke laut, menikmati laut tafakkur. Melihat laut sambil baca Asmaul Husna, melihat laut sambil ingat bagaimana keagungan Allah menciptakan hebatnya lautan. Di laut itu ada semua jenis yang ada di darat, bahkan lebih. Di laut itu spesies yang ada di darat semuanya ada. Cuma bedanya jenisnya lautan. Jenisnya lautan. Saking banyaknya isi lautan. Ya, cuman makanya nggak semuanya tergapai. Seringkali itu orang ketemuin hal-hal aneh di lautan. Karena saking banyaknya spesies di lautan. Intinya begitu. Kalau bisa kayak gini yang begitu. Susah gitu. Pemuda yang beribadah susah. Kadang-kadang itu ditaruh di pondokan aja. Pondokan yang udah paling bagusnya tentang sekarang tempat ibadah. Jadi tahu main-main, jadi tahu lalai. Karena apa? Kita yang membimbing yang bagus, santri itu harus setiap hari diingat-ingat Allah. Terus kayak gitu pikirannya. Agar Allah, taat itu paling nyaman, ibadah itu paling enak. Jadi, kadang-kadang kita kalau udah akhir zaman ini menemukan gaya-gaya main-mainan, canda-canda yang kelewatan. Gak usah kaget, kita sering ngomong kan ya, kenapa di akhir zaman banyak dai-dai yang tidak benar, yang kalau ceramah nggak beres, nggak membuat orang ingat sama Allah, malah membuat orang ketawa-ketawa. Kenapa? Dari dulu mulai belajarnya isinya kayak gini. Coba perhatikan. Ini berat sekali buat anak-anak kita. Makanya hadirin, biar dengan majelis. Mulai anaknya itu dibatasi pergaulan dan baiknya. Khususnya dalam masalah handphone. Orang kalau sudah kena handphonenya nggak ada masalah ya. Media sosial ya. Media sosial itu kayak anak berteman sama siapa aja. Media sosial itu kayak anak pergi ke pasar, berkawan tanpa filter. Itulah media sosial. Dia dengar macam-macam, dia melihat macam-macam, nggak ada batas. Itulah media sosial. Abahnya yang ngatur, ibunya yang membatasi agar anak pun nggak dengar sembarangan, nggak melihat sembarangan. Kesian anak kita. Kalau dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah, dia bakal sukses di akhirat. Tapi kalau kita biarkan tumbuh sembarangan, sayang. Anak-anak itu kalau tumbuh ibadah, bagus hatinya, nyaman hidupnya, dan di akhirat sukses. Tanamkan dari kecil. Tanamkan tujuan hidup. Tujuan hidup itu sama. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dari kecil kalau anaknya ditanamkan kayak gini, bukan cuma dengan sekadar omongan, tapi dicontohkan, dipraktekkan, anak itu bakal tumbuh ibadah doa sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendidik anak kita dan kita juga jadi golongan orang yang hidup dalam ibadah kepada Allah. Ini bagian yang penting sekali ya. Yang kedua, yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang dapat naungan khusus di arsy Allah adalah seseorang yang hatinya tertinggal, tergantung di masjid. Mu'allaq itu tergantung, tertinggal di masjid. Maksudnya apa? Setiap kali dia keluar dari masjid, udah mikirin masjid, rindu sama masjid. Oh, ini orang yang hatinya mu'allaq kayak gini. Ini orang paling bagus, baik. Dia tahu gambaran mu'allaq. Kadang-kadang mungkin kita masih gimana sih gambarnya hati terikat dengan masjid. Ada yang punya handphone, ada yang selalu pegang handphonenya. Coba kalau handphonenya diambil gimana? Mikirnya kemana?
ketika berjalan, mana yang menurut? Wah, di rumah. Kira-kira sepanjang jalan mikirin apa? Nah, itu namanya mu'allaq bil jawwal. Sayangnya kalau orang yang handphonenya yang hatinya mu'allaq bil jawwal enggak dapat apa-apa kan. Yang hatinya terikat dengan handphone, jawwal dengan uang. Itu kayak gitu. Ada yang terikat dengan uang, ada yang terikat dengan makanan. Habis makan mikir nanti makan apa lagi gitu. Ada yang terikat dengan canda dan mainan. Ada. Habis bercanda, habis main, pikirannya apa? Main. Bahkan majelis belajar pun pikirannya main-main. Ini kayak gini, orang kayak gini namanya orang yang ghafil, orang-orang yang sahih lupa. Ini kayak gini jauh dari Allah. Yang bagus itu yang hatinya terikat dengan masjid, rindunya ke masjid. Ini nggak akan bisa ya, biar merasakan hati terikat di masjid kecuali saat dia udah merasa nyaman. Harus merasa dulu, kita nggak mungkin bisa terikat dengan masjid kecuali kapan? Saat dia terasa nyaman, nikmat di dalam masjid. Mulai melatih dirinya. Contohnya ini kayak belajar, bikin hatinya nyaman, nikmat. Dengan apa? Pelajari fadilah-fadilah belajar dan mengajar. Kalau ustaznya mengajar, dia rindu pengen ngajar. Kemudian fadilah sholat. Dia harus cari pokoknya cara yang bikin dia nyaman dan tetap di masjid. Apa aja? Cari apa hobi paling enaknya dia di masjid. Ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang ngajar Quran, ada yang belajar. Ada beberapa orang alhamdulillah, tapi mudah-mudahan dia semua termasuk insyaallah. Contoh dia mau ke masjid kuliah subuh, istiqomah. Biasanya kan jadi ngerasakan enak belajar. Ya, walaupun belajar itu berat ya. Coba ini jangan belajar sampai jam 9 pagi aja, insyaallah bubar sudah. Karena jam 9 tak lawas, kalau cuma 4 jaman. Cuman karena kita belum nikmat betul, baru merasakan sedikit. Tapi alhamdulillah, antara subuh dan isya udah hebat. Yang udah nikmat kayak gini, pasti dia rindu subuh dan rindu maghrib. Ini udah bagus lah, alhamdulillah. Rindu 2 waktu. Syukur-syukur rindunya 100% seperti yang ada di hadis. Setiap pulang kangen lagi kapan ada. Kalau kita kan kembali habis ada zuhur, kalau dengar ada zuhur, aduh udah zuhur. Kalau dia enggak, habis subuh kapan zuhur mau ke masjid, kayak gitu beda. Ini diusahakan dirinya, diusahakan dengan dirinya, dan juga selain dia mengusahakan dirinya. Ini kalau kita buat kayak panitia masjid, membantu orang-orang biar merasa nyaman. Gimana caranya sekiranya orang masuk ke masjid itu betah nikmat. Yang penting caranya nggak berlebihan. Contoh masjid-masjid sekarang ada karpetnya lebih enak gitu. Dikasih kipas angin tambah enak. Kasih AC, ngerasa kalau ibadah di rumah panas kepala. Kalau di masjid tenang, itu kemana? Dibikin masjid itu yang nyaman dari segi apapun juga. Sekiranya orang itu tenang. Termasuk juga yang penting diatur terkait suara. Jangan kelewatan. Speaker di dalam masjid ini bagus, membantu orang untuk khusyuk, tapi jangan berlebihan. Sekiranya orang kalau masuk masjid lagi iktikaf atau lagi membaca doa, nggak terganggu kupingnya dengan suara kayak gini, itu termasuk juga. Di agama diatur, ini bukan omongan saya, omongan agama. Bahkan sampai diharamkan kalau di dalam masjid nyetel suara kencang sekiranya ganggu khusyuknya orang sholat. Itu sampai diatur seperti itu. Intinya diatur dengan aturan yang tidak merusak hukum masjid. Apapun caranya. Kadang-kadang ada yang biar orang semangat ke masjid dibikinkan minuman di depan, minuman dispenser kopi, ayo yang mau minum. Tapi ini yang masalah orang mampir minum kopi aja beli ke masjidnya, itu masalah. Intinya cara apapun yang tidak dilarang syariat yang bikin orang punya. Termasuk juga penting bikin ikatan kayak remaja masjid. Sedikit remaja aja. Pernah ada ikatan orang masjid jarang ya. Padahal itu harusnya semuanya ada. Bikin ikatan. Karena orang itu kalau ada temannya lebih gampang ikatan. Yang ketiga, imam juga ada orang hadir. Yang
rajulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling kasih karena Allah. Ijtama'a alaih, kumpulnya atas mahabbah, artinya hatinya saling sayang. Wa tafarraqa alaih, ketika berpisah badannya, hatinya tetap saling kasih. Ini orang yang dinaungi khusus. Dan ini langka dan susah. Mungkin dia bisa ngomong, saya suka, saya sayang sama walinya Allah. Belum tentu. Coba tinggal bareng sama walinya. Kita tuh ketahuan cinta sama seseorang kalau kita pernah tinggal bareng bersama, pergi bersama, kita pernah merasakan susahnya kumpul sama dia. Kalau masih kasih, baru dia namanya cinta semua. Ini terbukti loh. Biar kebanyakan sudah menikah kan. Pertama kali sama istri, pertama kali menikah, kira-kira gimana? Cintanya bukan main kan? Udah tinggal bersama mulai pusing kan? Bukan karena istrinya jelek, bukan karena suaminya jelek. Mulai tahu sifat aslinya, mulai ada rasa. Kok gini ya, kok gitu ya? Memang semua orang gitu, pasti ada kurangnya. Nah, bahkan sama wali, kalau sama wali bukan walinya yang kurang, kitanya yang kurang. Karena kita nggak tahan mengikuti dia. Akhirnya kurang kita kasihnya. Salah dikit itu, jangan gitu, jangan gitu. Duduk sama sini kok jangannya banyak banget. Jadi susah. Yang gitu karena kumpul sama orang-orang soleh itu berat. Dan kita bisa cinta sama beliau karena Allah itu repot. Lalu yang selanjutnya 5 ya, rajulun da'athu imra'atun dan mansibin, seseorang yang diajak oleh perempuan yang punya kedudukan, wajah mahir dan keindahan. Artinya diajak maksiat sama perempuan ini. Perempuan yang punya kedudukan, kokoh, anaknya orang kaya, masaknya bagus dan indah, ngajak maksiat. Lalu dijawab sama laki-lakinya, qala inni akhafullah. Jawabannya satu, aku takut sama Allah. Berat dia. Saya bagi manusia, bagi laki-laki. Kenapa contohnya laki-laki bukan perempuan diajak laki-laki? Padahal sama aja. Perempuan diajak laki-laki, laki diajak perempuan sama aja ya. Ini bukan khusus laki-laki. Cuman dicontohkan laki-laki diajak perempuan. Karena biasanya lebih gampang tergoda laki-laki diajak perempuan. Ini udah akalnya manusia begitu sistemnya. Laki-laki lebih mudah digoda perempuan. Lebih mudah digoda, tertarik syahwatnya lebih cepat. Makanya dicontohkan kayak gitu. Susah ketika melihat wanita yang indah, yang cantik, punya kedudukan, terus ngajak dia bermaksiat, ngajak dia melakukan syahwatnya. Untuk menghindari ini susah, berat. Lain kalau perempuannya buruk, orangnya jelek, masih gampang. Itu pun masih ada yang pernah terjerumus maksiat. Apalagi perempuannya indah. Lalu laki-lakinya cuma ngomong begini, inni akhafullah, dalam rangka menjaga hatinya biar tidak maksiat, dalam rangka menjaga dirinya biar tidak terajak perempuan tadi dan tegur perempuan tadi. Dia ngomong inni akhafullah, takut sama Allah. Omongan ini bukan sembarang omongan ya, dia omongkan di hati dan omongkan dengan lisan. Kayak orang puasa. Kita kalau puasa diajak ribut orang suruh ngomong apa? Inni shaim, saya puasa. Tujuannya apa? Biar kita nggak membalas caci makinya dia dan biar dia stop agar kita nggak jadi kelahi kalau kita puasa. Nah begitu ini juga kalimat itu seperti itu. Inni akhafullah. Kita jangan negur diri kita yang takut terjadi maksiat, dianya ingat juga. Wah, hilang kayak makanya diberikan nama khusus 2 orang. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan sebuah sedekah fa akhfaha, dia rahasiakan, dia sembunyikan sedekahnya. Disembunyikannya bagaimana? Saking disembunyikannya hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kirinya nggak tahu yang dikeluarkan tangan kanan. Itu kiasan, sangat-sangat dirahasiakan. Ya kalau sedekah dulu pernah kita bahas di sini. Sedekah tangan kanan, kira-kira tangan kiri
kiri tahu nggak? Tangan kanan depan, tangan kiri di belakang. Kalau belakang, kira-kira tahu nggak tangan kirinya? Tahu. Kenapa? Badan kita ini terkoneksi dengan otak. Tangan kiri nggak punya mata. Seandainya mau dibilang tahu, lu lihat mana ya? Dia nggak melihat. Kayak gini nih, ayo lihat tangan kiri nih, sodako. Ada nggak kayak gitu? Ada. Maksudnya bukan itu, ini kiasan. Sampai tangan kirinya aja nggak tahu tangan kanan, itu kiasan. Kalau tahu pasti tahu, soalnya badan kita kan terkoneksi ya. Kita merasakan sesuatu di tangan kanan, sebadan merasakan semua. Ini kiasan, dia benar-benar hati-hati dalam mengeluarkan sodako. Sampai nggak ketahuan orang. Ini jaga dan langkah. Habis sodako diam, dilupakan. Itu paling bagusnya sodako. Sodako itu paling bagus yang dikeluarkan biar lupakan, sehingga nanti nggak ada kesempatan mungkin dan diriakkan kan. Ini paling hebat. Tadi sudah kita bahas juga. Lalu yang ketujuh, lahir, dan ini yang sesuai dengan tahun kita dari 7 golongan. Anggapnya kan kalau jelas menangis. Rajulun dzakarallaha khaliyan faqadat aina. Seseorang yang ingat kepada Allah khaliyan, sendirian, zikir ya. Dan Allah di sini zikir sendirian, tidak ada orang lain. Lalu faqadat aina, meneteskan air matanya. Kenapa meneteskan? Karena takut kepada Allah. Ini sulitnya satu sendirian. Jadi dia dikasih kalimat khaliyan di sini, menjaga dirinya. Kadang ada orang nangis-nangis di depan orang aja. Bahkan zaman sekarang ini kadang-kadang nangis dibuat-buat. Orang berceramah beristilah bikin orang nangis. Bukan beristilah karena ikhlas, bukan. Seperti ceramahnya sedih setelah biar jamaah nangis. Oke, ini request. Nggak bisa, itu keluar dengan sendirinya. Itu bukan dibuat-buat. Itu bukan di depan orang, bukan cari ketenaran. Kadang-kadang percuma juga cara bikin orang nangis, tapi di rumah aja nggak nangis, sama aja bohong. Mungkin dia kadang-kadang melihat ceramah, si dia nggak pernah nangis ya, si dia nggak pernah sedih di depan orang. Karena dia nggak begitu, dia udah ngaji, dia udah kayak mulai menangis sendiri di rumahnya. Itu yang benar kayak gitu. Ya bukan berarti penceramah bikin orang menangis jelek, bagus sekali. Yang penting ikhlas kan. Makanya di sini disebut khaliyan karena isyarat tidak dibuat-buat. Menangis ini hebat. Pokoknya biar kalau yang terakhir ini kerjanya lebih gampang dari yang lain. Kalau yang awal kan imam adil, pemuda dalam ibadah itu tahunan lawas. Saling cinta karena Allah, kumpul bisa karena Allah. Susah. Kita suami istri aja belum tentu ya ini. Ya kan? Kemudian diajak perempuan maksiat, ngomong aku takut kepada Allah. Repot. Sedekah rahasia sulit. Temu ini zikir nangis. Selesai. Semua bisa itu. Cuman dia pertama perlu ilmu. Ilmunya membuat khasyah yang membuat dia miskin yang dimaksud ini. Untuk bisa ini perlu ilmu dan khasyah, baru bisa berhasil. Makanya belajar. Kalau pengajian, dengarkan ilmu dari ustaz, dari gurunya. Dengarkan mana nasihat yang paling masuk buat dia. Bagian apa? Kadang tuh ada orang beda-beda. Ada yang satu diceritakan tentang kubur paling mengenang, satu lagi tentang akhirat, satu lagi tentang siksa neraka, satu lagi tentang masalah hukuman dan siksa. Tapi mahabbah dibuat dari itu dengan Rasulullah, macam-macam. Cari mana yang paling mengenang di hati dia untuk lebih banyak diulang. Semua diulang, tapi yang paling mengenang ini dicari. Lalu duduk dia bertafakkur. Tujuannya apa? Menangis karena Allah. Orang-orang soleh itu begini, kerjanya menangis. Tapi dia bukan yang orang. Ada di antara mereka yang membaca menangis sampai ada tanda bekas air mata. Orang-orang seperti ini menangis karena Allah.
Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, aku mendatangi Rasulullah SAW, mau yusalli, dan Rasulullah sedang sholat. Rasulullah sedang sholat. Di saat Rasulullah sholat, wa min jawfihi azizun ka'azizil mirjal, dan di perutnya Rasulullah itu ada aziz. Aziz itu dengung, seperti dengungan besi atau seperti dengungan seng dan sebagainya. Artinya lagi nangis. Karena kalau nangis terseduh-seduh gitu kan suaranya, dan suara perut dari dalam keluar suara yang dominan bukan dari tangisan. Jadi saat nangis sampai terseduh-seduh, kedengaran suara kayak nging kan gitu kalau orang ya. Ada kayak gitu, itulah nangis saat sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang Rasulullah cari atau nyuruh sahabatnya ngaji biar dirinya menangis. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini ceritanya Sayyidina Abu ya. Nanti ceritanya Sayyidina Abu bin Mas'ud ada. Sudah kita bahas. Cerita Sayyidina Abu bin Mas'ud ada di hadis yang lain. Abdullah disuruh ngaji, saat mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah menangis. Kalau yang menjadi sahabat, Rasulullah bersabda di Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Inna Allah azza wa jalla amarani an aqra'a 'alaika. Wahai Ubay, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku mengajarkan kamu membacakan ayat lam yakunil ladzina kafaru. Ini keistimewaan besar buat Sayyidina Ubay. Bayangkan Muhammad ya Rasulullah bacakan Al-Quran buat Ubay. Baca surat apa? Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Qala akhirnya Ubay bilang, qala wasamani ya Rasulullah, aku disebut oleh Allah. Karena itu bukan main ya. Wahai Muhammad, ini Allah mewahyukan kepada Rasulullah, bacakan surat Al-Bayyinah lam yakunil ladzina kafaru untuk Ubay. Ubay bilang, aku disebut ya Rasulullah. Qala na'am, dia fabaka Ubayyun. Dalam riwayat saja'ala Ubayyun yabki, lalu menangis selesai sedang Ubay bin Ka'ab. Kalau kita kayak gini langsung ketawa-ketawa, sombong, lupa diri. Oh, lebih tenang, lebih nangis, merasa pantas dan bahagia. Nangis saja, menangis itu bagus. Yang penting bukan jadi orang, yang penting tidak dibuat-buat, yang penting ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka Al-Qurannya, dibaca. Mulai yang ini, biar bisa nangis itu belajar. Karena nangis itu kan timbulnya karena takut, karena tahu benar Allah. Tahu dari mana? Dari belajar, khususnya Al-Quran. Karena kalau baca Al-Quran gampang sekali menangis, asal tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya berarti nangisnya masih belajar, belum nangis semua. Makanya beli terjemahannya Al-Quran sendiri. Ini bentar lagi Ramadan. Coba niatkan tahun ini kita mau hatam. Kalau sampai banyak sekalian ya, tapi sambil baca terjemahannya. Baca ayat per ayat ya terjemahan, per ayat ya terjemahan, per ayat per satu ayat aja, jangan satu kalimat. Tafsirnya nanti bingung. Atau per beberapa ayat satu. Apa namanya? Baca bisa sekitar 3 ayat atau ayatnya sampai selesai bahasanya, baca terjemahannya. Kayak gitu aja. Insya Allah hatinya tenang. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang khusyuk, yang khudu, yang rendah di hadapan Allah, diberikan ilmu yang membuat kita khusyuk takut kepada Allah, sehingga kita diberikan lezat nikmat sendiri menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan mata-mata yang baik.